Seperti janji pihak MJG kepada saya, mereka akan mengirimkan pendeta pengganti saya. Baiklah Tuan, kapanpun Tuan ingin kembali ke Kuta Bulu Hawar ini, dengan senang hati kami semua akan menyambutnya Tuan. Terima kasih Tuan. Biarlah si Tabar dan Tala yang akan mengantarkan kamu ke Deli Tua, Tuan. Terima kasih Tuan Pengulu. Selamat tinggal semua. Halo, Andiko, Cilena. Andiko Cilena juga doang. Iya, Pak. Andiko Cilena. Sudah ya. Nah, baiklah ya. Sekarang Dalang akan bercerita lagi ya. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, akhirnya penonton babak pertama sudah selesai ya. Babak pertama cerita mengenai pendeta Kruit. Maka di babak kedua cerita mengenai pendeta Zanwingarden ya. Ingat Zanwingarden. begini ceritanya ya. Nah, akhirnya pihak NCG menugaskan pendeta Zanwingarden beserta istrinya Dina Gwitan untuk menggantikan pendeta Kruit. Dan pada tanggal 21 Desember 1892 akhirnya mereka tiba di Bulu Awa ya. Nah, dan yang uniknya menonton Dina Gwitan, istri pendeta Zanwingarden langsung diminta dipakaikan uwis. Iya, uwis yang biasa dipakai wanita karu di Bulu Awar. Hebat itu. Hebat Dina Gwitan ya. Wah, pendeta Zanwingarden ini penonton memang betul-betul top ya. Dengan rasa kasih tulus dia melayani warga Bulu Awar. Dia juga tidak lupa mengunjungi pos-pos penginjilan para guru-guru Injili yang datang dari Minahasa. Dan warga Bulu Awar banyak meminta nasihat kepada pendeta Zanwingarden. Pokoknya top lah pendeta Wingarden ya. Oke, sudah nggak sabar bagaimana babak kedua? Langsung saja kita saksikan babak kedua, oke? Kalau ukur pendeta, empukah aku sekali nari, bapak pengerap pendeta. Kenapa bisa seperti itu, Nandeng? Nindumi ini jamurah Nora. Dahin narju dilalap. Adi iya menang judi. Ia banci empau sekali nari.
adi buruku tak aina meriah gapna adi iya impowis ka si menang terjudi tertahu-tahu aku gelandigan pe bapak pengarapan tak pernah menang terjudi adi iya menang terjudi mati rampet kau ngekuakap aku nandai pengarapan di dan pelangit ipeduakan. Nanti saya akan coba bicara dengan Bapak Pengarapan, Bibi. Tiap hari aku kujuma, puan pagai aku paksana. Tapi Bapak Pengarapan, rasanya di langit ku tak ada. Dainar judi, adi langit janu. Ikan baju jorena, adi bagaikan capragat. Serina anak kuda berhawar ida. Nande, ulah kami merawa, sabar kam Nande, sabar kam ya, sakit kam kari. Sabar pernima baik. Empauka aku na bapanta, meriah kau. Aku pernah gitu Nande, ngome ya, ulah naik kam merawa. Nande, ngome. Si pengganti negel ka, akan nampai nani anakku. Negel. Oh, pilih pengarapan. Lancar kamu kerana ya, Bibi ya. Aku pela pernah sorban Bapak Pengarapannya ya. Hah, malah kari kabdu aku kasih merhatlah. Asendigan pe aku lapar apa? Tadukin Bibi. Hah. Oh negel, rakin dahulu. Si tabar talur judi Bapak Pengarapan. Maka kamana terhenana. Untung kalau Bapak Pengarapan lah pernah talur judi. Adi iya talur judi. Si Pengarapan naik kuan sambar nana. Kakak ini do Nande, kau makan aku Nande. Ya, aku asani kan pe aku lagi jadi taruh bapak Nande. Tega kam Nande. Sudahlah Nande, sudahlah. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Semua permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya. Aku akan segera ke sana. Di manakah Bapak Pengarapan, Bibi? Aku akan berbicara dengan dia. Lah mungkin ialah ijamur pandita. Aku ikut raskam. Aku pe ikut raskam Pandita. Aku pe ikut ras kami. Tamka, olah kami ikut. Karingan akak hati Bapak Pengarapan hendak. Manjar kamu ngerana ya Bibi ya. Aku pe lah pernah sorban Bapak Pengarapan nih. Gerah ku katakan mania. Aku pe lah pernah sorban mania. Tadukin Bibi. Gombena ya. Lalap kena gajah je. Kau ini. Kau nak? Kau Nande, ulah nek kamrawa. Lu bagi kaban no. Pendita Rosnora ngoni mai. Ulah nek kamrawa. Sudahlah Negel. Kita harus segera ke sana. Masalah ini harus segera selesai. Aduh. Nah. Begini nih kerja lelaki karung di masa lampau. Ya, kerja mereka kalau nggak arjudi, recatur, entah berdadu. Aduh, sementara yang lain mengisap candu. Aduh, unik juga ya. Bisa dibilang itu bukan pekerjaan ya, tapi juga tanpa pekerjaan, pemalas. Aduh. Dan tahu nggak penonton? Ada fenomena tempo dulu yang sangat unik. Nah, dulu itu siapa yang jadi juara judi akan jadi juara kawin. Dan yang unik ya,
seluruh wanita Karu suka sama sang juara judi. Nah, contohnya nah, ini contohnya nih. Ya, nah ini nih Stabar ini, nah, pacarnya Negel yang tak kenapa pula sedang menaruhkan pacarnya si Negel. Nah, nih. Nah, sementara candu dihisap karena rasanya seperti cimeng yang memabukkan. Wah, candu juga dianggap sebagai barang mewah pada waktu itu. Karena candu itu diproduksi langsung dari luar negeri. Siapa yang ngisap candu akan dianggap sebagai orang kaya ya. Nah, Anda sudah tidak sabar bagaimana para lelaki Karu beraksi di Jambur ini? Oke, langsung saja kita saksikan lah. Lebih, aku menang. Sekali lagi aku ada menang kita dua utang ya. Adie katandu, labo ka banci gila. Ida handunge, sekali aku ngesi menang. Tapi bagaimana gila? Ulaka kari bibiah beregenduman bangku ya. Laku ka pas bagai. Adilakam keberatan. Nina ukur kumin pengarapenah ngadeku. Ulagam sang sikila pasti sikap ngepagi adi tabar jadi kelandu. Oh kakak, kamu nengolin rondong du si Negel kakak. Uga, adi bangku saja pengarap benar. Aku bilang kali rondongku. Uga kak, lu kakak, cocok, Cocok nih. Aku dua tekunda haraku anak. Lakin tak kau. Lit kuan-kuanan kalak karau. Enterem dahara sangat mencari. Panglah tu pagi kau dua tongat. Latak kau adat. Mitengmu anda mereka ada bukit. Anakku berbukit. Engkau barus. Karo-karo tongat. Adim poem turangmu. Bisko pakai pelaus pengulu. Utanah dahai-dahai. Gelarna sunggal. Apa di sana? Kami pandita menjua-jua. Enggak dilapis ya, tadi ada kena di Bruna pandita. Gomen ande. Menjua-jua Bapak. Sedang apa kamu di sini? Biasa pandita dan gue tenggen. Apa yang sedang kamu mainkan, Bapak? Lebih catur. Jika cimeng. Dungeka. Recandu. Bagaimana kami anak peranar parang belin kuta indah pandita. Uwe pandita. Kam lagi ikut main nih. Entah menang kakam pagi. Mabanci bandu Negel. Tapi adik aku kan menang. Maman bangku kangen orang. Kasak narindah. Ulah bagai ngerana tongat. Lama amat ngerana bagaimana guru. Gua aku menawarkan saja ngendenang. Entah merhat ngepanditah main ras kita makanya roh ateku. Labo Tawar, kami kesini bukan untuk bermain bersama kalian. Aku akan menjelaskan bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah salah. Ini kamu kesalah hari. Salah kami belum kesiap kami dah. Begini Bapak, manusia bukan untuk dipertaruhkan. Kamu harus menghargai istrindu. Dia sangat mengasihindu. Kamu harus mengasihinya juga, Bapak. Tapi pandita, dina koncong kue kira deh. Perlu saya nasa berjudi. Adi sen kalau ngatain du bapak pengapan. Banci ku tarikan. Tapi ulah aku rayakan bapak pengapan. Lah, bonan netiganku.
Mereka tak kumpul sekali dari. Hargai aku jadi di Bruno pengharapan. Lah bukanlah ku hargai. Tapi nina kelakaro. Melala di Beruna. Melala kape di Beruna danu. Lakana ko laku perbulangan na. Di Beruna pembela ka. Aku labo sebagai apa pengharapan. Dilubin pemerintah mungkin mergana dah. Lima di Beruna. Buru tarikan, buru ginting, buru miring. Tamlah bali lah sia bapak pengharapan. Ia pengulu. Tam kaya. Ai maka adik empau kila taindu. Olehkan aku bapak pengharapan. Ulah bagai, degan morah hatiku. Hargai kini aku sebagai di Bruno. Gomen ayah nande bapak. Lalap kena rubati je. Mela pedah kala. Aku mela bapak. Sudahlah Bapak, sudahlah Bi. Jangan lagi saling menyalahkan. Kita harus menyelesaikan ini dalam kasih. Kasih apa pula yang kau maksud itu, Pandita? Apa seperti aku mengasihi nade biringku ini? Kalau memang itu yang kau maksud, Pandita. Yo, kalau aku bagi-bagi sanaknya. Lebih dari semuanya itu, Tabar. Maksud nu, Pandita? Maukah turang sina ke rumah saya? Saya akan menjelaskan kasih yang saya maksud tadi. Uga bapak pengharapan rumah pandita kita. Kamu gak Tabar? Ulah ka aja anu tabarena. Kampe. Weh gila ya. Aku ikut ngeras ke rumah Pandita. Entah kau yang hari ini soal kasih ndai pe. Kakak. Entah asal pendeta kita kari cara menaklukkan hati wanita. Memang Tuhan. Oke, salah. Otak rumah berita kita tak. Oke, mari Pandita ke rumah kita. Aduh, Bang Sampe ini memang ada-ada saja ya. Masa mau hari gini mempoligami kayak itu loh lagunya Ahmad Dhani itu loh, punya apa? Punya banyak selir-selir hati. Aduh, ya nggak mungkin lah Bang Sampe. Harusnya ya kan penonton Bang Sampe itu bersyukur punya istri secantik Ngurubi ya. Sebenarnya nggak cantik. Kalau saya jadi Tabar, ya jelas saya nggak mau lah sama mama nenek peyot. Saya kan masih muda ya, saya masih bujangan. Masa dikasih mama? Ya nggak mau lah ya penonton. Coba saya dikasih sama si Negel ya, atau pengharapan. Saya pasti mau ya. Kan ingat marga saya Tarigan. Negel beri sembiring, saya beri sembiring loh. Berarti Negel itu ibar saya ya. Saya ini Mama Tigan yang ganteng. Kayak ditulisan di kaca motor itu loh. Mama Tigan beri miring si ganteng sah. Aduh. Sudahlah, dari tadi urusan jodoh menjodoh. Serius ya. Lagian sebenarnya saya nggak suka sama si Negel atau sama si pengharapan. Soal nanti maklum, banyak yang marah. Saya ini banyak yang suka loh. Asli ya, muka saya ini ganteng. Kalau nggak percaya lihat besok ya. Nanti banyak yang marah. Tapi kalau di sini ada calon pendeta wanita yang belum menikah gitu, boleh lo sama saya ya, boleh ya. Soalnya begini, saya bisa jadi apa sih namanya itu? Oh ya, naras. Saya bisa jadi naras yang baik ya. Saya ini rajin ke gereja ya. Rajin memberi persembahan, pintar masak, pintar melukis, pandai menyetrika dan lain-lain. Gak cabuk. Aduh, soalnya kalau kawin sama pendeta tuh enak ya. Nanti kalau saya kawin sama pendeta, apalagi pendetanya itu bisa jadi ketua Modramen ya kan. Waduh, jadi suami ketua Modramen. Aduh, asik kalau ketua Modramennya wanita. Aduh, sudahlah. Dari tadi urusan kawin mengawin terus, jodoh menjodoh terus. Lalu sekarang kita lanjutkan ceritanya saja ya penonton ya. Nah, singkat cerita mereka semua pun tiba di rumah pendeta Jan Wingarden. Pendeta Jan Wingarden pun mengajarkan apa arti kasih sesungguhnya pada mereka semuanya. Tuhan memang baik, dengan kuasanya yang kudus
untuk pertama kali hati orang-orang Karu terbuka untuk menerima Yesus ya. Langsung saja ya, kita lihat adegannya, oke? Bagikan kami turi-turin lupa Pandita. Sekak kami menarik nah. Nino Yesus. Nukur kami ising Yesus saya Pandita. Nino kah? Anak di bawah. Uruh kudunya indah. Maka pagi ya dilina kina. Si jahat lah si benar. Si ngulur si ngomate. Ate kami. Laki-laki pagi begitu turin kala-karau. Bagi pong terdalam te kami. Tak putri itu Pandita. Tidak, Bapak. Kisah Yesus benar-benar terjadi. Dia benar-benar ada. Saat ini pun dia ada di sekitar kita. Jaga kiri ya Pandita. Biar aku bantu be. Nuat. Sungkun muna denegel nak. Tak banci karina na Yesus Iya be bagi bego Pandita. Bukan, Sabar. Dia bukan roh begu seperti yang kamu maksud. Dia adalah Tuhan di bata. Padanya ada keselamatan. Setiap orang yang hidup dan percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menarik juga kata Pandita ini. Kalau boleh aku bertanya Pandita, apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal maksudnya adalah jika secara fisik kita sudah mati, kita bersama Dia dalam kerajaan surga. Kalau kita mati nanti Pandita, kita akan menjadi begu yang menjaga keluarga kita Pandita. Kamu salah, Nuan. Kita jika nanti mati, kita berada di Taman Firdaus, yang di dalamnya ada keselamatan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Jadi siapa saja kini yang bisa tinggal dengan orang yang bernama Yesus itu tadi Pandita? Siapa saja bisa masuk ke sana, jika kita mau percaya dan patuh kepadanya. Kalau begitu Pandita, siapa saja yang bisa percaya padanya Pandita? Jika Turang Sinina mau, Turang Sinina bisa, asal Turang Sinina percaya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah. Bancikin kami. Tadi ngeras Yesus. Engkai Makalang, kamu juga bisa jadi anaknya. Nah, gitu dong ya. Akhirnya bisa juga orang-orang Karu menerima Yesus ya. Gitu baru ya. Coba apa ayat firman Tuhan coba. Tidak ada jalan ke Bapa selain daripada A. Nah, itu masa dikasih jalan keselamatan gak mau ya. Ternyata Tuhan tidak ingin orang-orang Karu tidak selamat. Dia juga mengirimkan orang yang tepat. Pendeta Zan Wingarden memang top. Dan menonton dengan bantuan kuasa Setelusada dan tentu dibantu dengan istrinya dan si Ponto, akhirnya Pendeta Wingarden membuka pos kesehatan dan pos pendidikan ya. Tuh baru bagus. Tapi ya penonton ya, aduh, awalnya para warga Bulu Awar ini takut akan ada pos tersebut ya. Nah, kenapa mereka takut ya? Aduh, saya juga tidak tahu. Nah, pos-pos tersebut pun ditempatkan di Bulu Awar di sudut-sudut dan tapi tidak ada yang datang penonton. Aduh, kenapa mereka takut ya? Aduh. Nah, mau tahu jawabannya kenapa? Sebentar ya, kita tunggu dulu penghulu untuk datang, oke? Nah, ini dia penghulu yang baru datang. Tenang. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Kenapa para warga Bulu Awar ini takut akan adanya pos-pos tersebut? Begini Pandita, kalau Pandita mau membuka pos pendidikan dan kesehatan di sini, anak-anak kita ini akan takut Pandita. Mengapa penghulu mengatakan seperti itu? Karena kalau anak-anak kita ini bisa membaca dan menulis, mereka akan dijadikan sebagai serdadu Belanda Pandita. Maaf penghulu, Sentabikel, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tidak pernah mengatakan
Jika siapa saja yang bisa menulis dan membaca akan menjadi serdadu. Saya hanya ingin mencerahkan kuta ini dengan pendidikan dan kesehatan. Kuta ini harus maju, Pengulu. Kalau itu yang kamu pikirkan, Pandita, saya tidak perlu khawatir. Saya akan katakan kepada anak-anak kuta ini, Pandita. Bujur Melala Pengulu, kamu sudah memberikan izin dibangunnya pos pendidikan dan kesehatan ini. Saya yakin Tuhan pasti akan membalas kebaikan Anda. Sama-sama, Pandita. Kami permisi dulu, Pandita. Dibatasi masuk-masuk kam, Pengulu. Nah, akibat penjelasan Pengulu tersebut, warga Bulu Awar tidak lagi takut ya. Dan satu persatu mereka mulai datang untuk belajar. Dan satu persatu mereka pun akhirnya belajar membaca dan menulis ya. Nah, masa jangan kalah sama orang Jogja, orang desa di Jogja aja bisa belajar menulis, masa orang Karo tidak bisa ya? Apa yang telah dilakukan oleh pendeta Wingarden ini, ada yang senang, ada juga yang tidak senang ya. Terutama ini satu nih, Sinisi itu guru si Basu yang sakti mandraguna. Mendengarnya pun sudah serap, sudah terasa ini aroma-aromanya ini, penampakan dalam jadi takut. Gimana dia ya? Gimana dia? Penonton, jangan takut ya, langsung kita saksikan yang berikutnya ya. Dasar malampir. Oh negel, mau kering aku teh. Dasar ngedan. Aduh, masa hari gini masih mendukun-dukunan. Aduh penonton, jangan percaya lagi ya. Kuasa Yesus mengalahkan segalanya. Coba, mari bertepuk tangan untuk kuasa Yesus. Nah, gitu dong ya. Soalnya Tuhan suka orang-orang yang bertepuk tangan untuk namanya. Begitu baru ya. Nah, kita lanjutkan cerita ya. Nah, akhirnya setelah warga Bulu Awar ini mulai mau belajar membaca dan menulis, mereka pun tertarik akan pos-pos yang telah diberikan tadi. Mereka pun mulai tertarik untuk belajar tentang Injil. Dan pelan-pelan mereka mulai hidup secara Kristiani ya. Kenapa bisa begitu? Dalang tidak perlu sebutkan, Dalang tidak perlu jelaskan. Langsung aja kita lihat ya. Tuh, ada yang lupa. Begini penonton, ternyata pendeta Wingarden sekarang sudah bisa berbahasa Karo. Soalnya dia sudah berbulan-bulan tinggal di Bulu Awar ya. Jadi kalau di sini ada orang Karo yang tidak bisa berbahasa Karo, malu dong ya, malu sama malu sama orang Belanda. Nah sekarang langsung aja kita saksikan adegannya, oke? Begi-begi cakap nundai Pandita. Kai ngesiban-siban kami, gelah kami kerina, jadi ikut anak Yesus. Pertama-tama kam kerina ipridikan ibas gelar di bata bapa, anak ras kesah si badia. Kami predikin lalu dia memukul. Labo bapa. Pridikan maka banci alau kendu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat du. Gelah pagi berekena kesas badia singarak-ngarak kam kuja pape kam laus. Bagai kami pekrina banci ikut pridikan du Pandita. Engkai maka langbi. Sendah pe banci kam ku pridikan krina.
Bagaimana Pandita?